Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 15 Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita bertemu kembali di semester kedua di mata pelajaran informatika. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu perkembangan komputer. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian mengenal dan memahami perkembangan komputer. Kemudian, yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dari komputer generasi pertama sampai dengan generasi kelima. Teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah komputer yang kalian jumpai saat ini. Kecanggihan yang dimiliki oleh komputer membuatnya seolah-olah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian sejarah perkembangan komputer itu seperti apa? Nah, nanti kalian simak baik-baik, kita akan membahas sejarah komputer dari generasi ke generasi. Sejarah komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Latin komputer, atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah to compute, yang artinya itu dua-duanya sama, yaitu menghitung. Jadi komputer pertama kali ditemukan itu bukan sebagai alat untuk mengerjakan pekerjaan seperti saat ini, tapi lebih ke alat hitung. Alat hitung perkembangannya itu dari masa ke masa itu seperti yang pertama itu keratan di pohon. Jadi manusia pada zaman dahulu itu melakukan perhitungan menggunakan keratan di pohon. Kemudian ada kuipu, ada sempoa atau abakus, ini yang merupakan cikal bakal adanya komputer di sini. Ini manualnya. Kemudian tulang-tulang nepir, kemudian Pascal line, ada step reckoner, kemudian different engine yang merupakan cikal bakal adanya komputer yang ditemukan oleh Charles Babbage, kemudian analytical engine. Definisi dari komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, kemudian mengolah data menjadi suatu output atau informasi, dan dapat menjalankan program yang tersimpan dalam memori yang bekerja dengan suatu aturan tertentu. Sekarang kita masuk pada komputer generasi pertama. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Ciri-ciri komputer generasi pertama, komponen elektroniknya menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Program bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh mesin itu sendiri. Media penyimpanan, kartu berlubang, prosesnya lambat, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, memiliki ukuran yang besar, membutuhkan AC atau pendingin karena banyak mengeluarkan panas, dan kapasitas penyimpanannya sangat kecil. Contoh komputer generasi pertama, bisa kalian lihat di situ. Ukuran dari komputer generasi pertama sangat besar. Contoh-contoh dari komputer generasi pertama silahkan dibaca sendiri ya. Sekarang kita masuk pada komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Untuk ciri-ciri komputer generasi kedua, komponen elektroniknya tadi transistor, program bahasanya assembly dan Fortran, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Prosesnya cepat, memiliki ukuran relatif lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi sebelumnya. Contoh-contohnya bisa kalian baca juga. Kita masuk ke komputer generasi ketiga, tahun 1965 sampai dengan 1971.
pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Komponen elektroniknya menggunakan IC. Program bahasanya high level language, menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random. Prosesnya lebih cepat dan tepat, kemudian ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan generasi kedua. Contohnya UNIVAC, CDC, PDP, dan yang lainnya. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 2000-an. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor. Ciri-ciri komputer generasi keempat, komponen elektroniknya MOS, LSI, dan VLSI. Program bahasa yang digunakan BASIC, Fortran, COBOL, Pascal, dan yang lainnya. Media penyimpanannya hard disk. Kemudian ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan generasi ketiga. Untuk contohnya bisa kalian lihat di layar. Kemudian contoh-contoh yang generasi keempat itu diantaranya adalah IBM dan Pentium 1 sampai Pentium 4. Komputer generasi kelima, komputer generasi sekarang dan yang akan datang. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya. Disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkan Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia. Ditandai dengan munculnya tablet, notebook, dan yang lainnya. Ciri-ciri komputer generasi kelima, menggunakan komponen elektronik chip VLSI, program bahasanya Prolog dan LISP, media penyimpanannya artificial intelligence, kemudian kapasitas penyimpanannya juga relatif lebih besar. Contoh komputer generasi kelima yang menggunakan artificial intelligence, contohnya seperti itu. Kemudian untuk Core 2 Duo, Core 2 Duo Extreme itu termasuk contoh komputer generasi kelima juga. Contoh komputer dari generasi ke generasi yang tadinya menggunakan satu ruangan, kemudian satu meja, kemudian satu kotak, dan sekarang lebih ringkas lagi. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami secara lengkap komputer sebagaimana yang dijelaskan tadi? Kehadiran komputer sendiri memang memberikan banyak kemudahan untuk menunjang berbagai aktivitas harian kita. Jadi kita perlu bersyukur kita sudah berada pada zaman di mana kita sudah banyak diberikan kemudahan teknologi. Tapi ingat, kalian juga harus bisa menggunakan teknologi secara bijak. Untuk tugas hari ini, sekarang kalian buat ringkasan sejarah komputer generasi 1 sampai dengan generasi kelima di kertas folio seperti biasanya. Jangan lupa tuliskan nama, nomor absen, dan kelasnya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Libelska, Libelska Jaya.